Dalam konteks mengajarkan integritas, apa peran role modeling dalam sekolah? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Misalkan saja guru, kepala sekolah, apakah mereka juga harus membuat suatu perilaku, kemudian kebiasaan sehari-hari yang bisa dicontoh dan diikuti oleh para siswa kita? Gimana Pak Dudi? Iya, itu tentu sangat benar sekali Pak Yanto. Contoh keteladanan itu sangat penting karena ada pepatah Latin yang mengatakan verba movent exempla trahunt. Artinya kata-kata itu menggerakkan, tetapi contoh itu lebih memikat hati. Maka memang kalau kita bisa memberikan kata-kata mungkin bisa memotivasi. Itu juga bagus Pak Yanto karena tidak semua manusia sempurna ya. Artinya kan ada yang mengatakan kalau ada kamu orang berkata-kata baik, jangan lihat siapa yang mengatakannya, tetapi lihat isinya, iya kan? Tentu kata-kata menggerakkan, tetapi contoh itu lebih memikat hati. Dan ketika siswa misalkan melihat Bapak Ibu guru setiap hari selalu mengupdate pengetahuannya, cerita tentang buku yang baru dibaca, cerita tentang pengalamannya berjumpa dengan orang, dia refleksikan, anak-anak itu lalu berpikir, oh Bapak Ibu guru ini ternyata orang yang reflektif, selalu menghayati hidupnya, menjadi orang yang lebih baik, belajar dari pengalaman. Nah ini saya rasa akan lebih memikat hati dan efektif dalam proses pembentukan karakter anak-anak di sekolah itu. Iya, oke. Kemudian pesan apa ya kepada orang tua Pak Doni? Kepada orang tua supaya pendidikan karakter itu efektif sehingga tidak paradoks. Sehingga orang tua juga bisa menjaga apa yang didapat di sekolah dan begitu pula sebaliknya. Sekolah juga bisa menjaga apa yang terjadi di rumah ketika di rumah sudah terjadi habituasi terhadap karakter-karakter tertentu. Apa ini yang seharusnya terjadi Pak Doni? Ya, pertama-tama memang sekolah dengan orang tua itu memang perlu berkomunikasi Pak Yanto. Karena apa? Tidak semua orang tua itu memiliki pengalaman pendidikan yang baik juga atau paham, mengerti bagaimana cara mendidik anak. Tetapi ada juga sekolah-sekolah yang juga mungkin tidak semuanya sempurna, berusaha baik, tetapi prakteknya mungkin ada yang keliru. Dan orang tua melihat ini ada yang keliru, sehingga sikap terbuka itu sangat dibutuhkan Pak Yanto. Kenapa? Karena beberapa sekolah ketika dikritik oleh orang tua marah, ya kan? Tapi ketika sekolah memanggil orang tua malah defensif. Nah, dua posisi ini sangat tidak menguntungkan dalam pembentukan karakter. Nanti anak yang menjadi korban. Maka bagi Bapak Ibu orang tua, milikilah sikap terbuka, proaktif terhadap kebijakan-kebijakan sekolah, kemudian lihat anak Anda dan dampingi bagaimana prosesnya. Karena bagi saya Pak Yanto misalkan masalah buku-buku teks ya yang berisi misalkan radikalisme, intoleransi misalkan kan seringkali nongol di situ kan. Kalau orang tua terlibat, misalkan anak SD, buku-bukunya itu orang tua akan baca dulu. Duh, ada info-info yang aneh-aneh nih di sini, langsung komunikasi dengan sekolah dan lain-lain sehingga itu bisa dihandle, tidak menyebar kemana-mana. Jadi artinya peranan orang tua itu sangat sentral dan pada akhirnya kan yang akan bertumbuh kan anak-anak mereka sendiri ya Pak Yanto ya. Jadi memang orang tua perlu lebih peduli pada anak-anak dengan cara dia peduli kepada kebijakan sekolah, peduli pada apa yang terjadi di sekolah dan saling membantu untuk memperbaiki dan menguatkan pembentukan karakter yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah Pak Yanto. Iya, saya setuju. Karena harus ada konsistensi nilai antara rumah dan sekolah. Iya, oke. Terima kasih Pak Dones. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.